urang ngadongengkeun sakedik tina manakib Abuya Elon radhiyallahu ta'ala anhu anu katampi ku pribados ti apa katampi ku pribados ti Abuya almarhum Abuya sepuh ya, langsung katampi ku pribados tengah zamanan ngan alhamdulillah kumargi apa mah diulang-ulang mun ngaos tafsir ngaos kitab wae apa mah nafsirkeunana teh nyarahana teh ku dongeng guru apa mah gitu dongeng Abuya Elon dongeng Eyang Cibabat dongeng Eyang Cibaduyut Eyang Rende anu kaalaman ku apa weh anu kaalaman ku apa kitu apa mah mun nafsirkeun naon ayat Quran matak lami gitu kan mun ngaos tafsir teh margi tah nepikeun ayat eta sakumaha kapungkur ma eyang ngadongeng waktu tafsirna didongengkeun deui ku apa dipotokopi apa mah kitu ma eyang ngadongengkeun ieu ma eyang ngadongengkeun ieu opon kitu deui kasauran Eyang Cibaduyut Eyang Abuya Elon radhiyallahu anhum ajmain. Urang sadayana uninga bahwa mengingat ya kepada anugerah yang Allah anugerahkan itu diperintah oleh Allah dalam ayat yang tadi wadzakirhum bi ayyamillah. Nabi Musa alaihi salatu wasallam ditugaskan oleh Allah diperintahkan Musa ingatkan kaum-kaum kamu kepada hari-hari Allah, yakni hari-hari Allah menghujankan anugerah kepada mereka. Kita harus ingat hari-hari Allah menghujankan anugerah. Salah satunya ayyamillah adalah ketika Allah mewujudkan ulama, mewujudkan wali. Ini bagian daripada ayyamillah yang harus diingat kan. Kita dikaruniai oleh Allah bisa ketemu ulama, bisa percaya kepada ulama, bisa cinta, mengagungkan dan taat kepada ulama, menerima ajaran melalui ulama, ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Ini anugerah yang sangat hebat, harus diingat terus. Wadzakirhum bi ayyamillah, ini perintah Allah, harus diingat. Maka mengingatnya ini adalah perkara yang masyru' dalam syariat, yakni disyariatkan dalam Islam. Ini amal soleh, mengingat ayyamillah kan, mengingat ayyamillah. Ayyamillah adalah wujud para anbiya mursalin ketika dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini ayyamillah ya, ketika Allah menghadirkan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan bulan-bulan yang agung yang lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, malam Jumat, hari Jumat. Ini ayyamillah ya, wujud para ulama-ulama Allah. Ini ayyamillah, harus terus diingat oleh kita. Ibadah mengingatnya ya. Nah, apalagi ini yang diingat oleh kita adalah yang langsung sebagai sanad iman kita, Islam kita, ihsan kita, sanad ilmu, sanad amal soleh, sanad al akhlakul karimah, sanad kalimat thayyibah, sanad segala kebaikan. Tidak bisa dipungkiri. Siapa yang ngaji ke Abuya Anom, siapa yang ngaji ke Pangersa Aden, siapa yang ngaji ke Pangersa ustad-ustad yang lain di sini, kiai-kiai yang lain di sini, Kiai Nur juga yang di Cibabat, siapa yang ngaji ke Apa Oha Jelegong kan, yang ngaji kepada Al-Fakir, ingat, sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, wajib menganggap guru kepada Abuya Elon. Mau tidak mau. Kenapa? Karena keilmuan yang diterima oleh guru-guru kita, oleh Pangersa Apa, Pangersa Abuya Sepuh, gitu kan? Nah, bahkan di Jawa Barat ini bisa disebut walah, bisa disebut merujuk kepada beliau-beliau ini keilmuannya.
Ini merujuk kepada Abu Ya'lon, bahwa Abu Ya Sepuh adalah termasuk ulama yang mendapatkan tarbiyah gemblengan Abu Ya'lon siang dan malam. Masuk ke sini katanya kira-kira usia di bawah 10 tahun lah, sudah digembleng oleh Bu Ya'lon. Dan Bu Ya'lon itu punya keistimewaan, bukan ulama biasa tapi ulama luar biasa. Jadi Bu Ya'lon itu punya keistimewaan, subhanallah. Keistimewaannya, karomahnya, kedudukannya, Bu Ya'lon itu dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mensucikan akhlak orang, mensucikan kotoran hati, sedikit aja disucikan oleh Allah. Itu kelebihannya. Murabbi muzakki, betul-betul muzakki yang dikasih kemampuan oleh Allah untuk mensucikan. Maka cara dan gaya Abu Ya'lon ada berbeda dengan cara ayahnya, Eyang Cibabat. Eyang Cibabat urusan mentazkiyah murid-muridnya semuanya diserahkan kepada Abu Ya'lon. Para ulama-ulama urusan mentazkiyah diserahkan kepada Abu Ya'lon. Maka Abu Ya'lon itu Masya Allah, karena penglihatannya menembus hati, maka beliau sendiri yang menyatakan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan kepada setan. Setan itu kelihatan, yang ada di hati manusia itu kelihatan. Makanya beliau ada cara yang mungkin orang yang bodoh menganggap ini Abu Ya'lon tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW, tidak lemah lembut. Itu kalau bicara siak, anjing, bagong, setan. Nah ini Bu Ya'lon, iblis ini Bu Ya'lon. Itu ngomong begitu kepada ulama, termasuk ulama yang pernah disebut setan, anjing, Abu Ya Sepuh, Abu Ya Yahya. Abu Ya cerita ke Al-Fakir, langsung cerita, Bu Ya Maden teu wani ninggalkeun puasa Rajab, tidak berani meninggalkan puasa Rajab, serajab teu wani. Bu Ya teh baheula teh pas Rajab ka Abu Ya'lon saudara teh jarah teu puasa Bu Ya teh. Ai lajeng teh Bu Ya'lon teh nareskeun, nah sia mad nyebatna teh mamad ka Abu Ya'lon, punten da ieu mah manakib ya, ai manakib mah kedah sacerewelena we ya, orsinil gitu. Nah sia mad da Bu Ya Sepuh nu ngadongengkeun ka pribados, sia teh puasa ayeuna henteu teu nyaho kitu, ayeuna teh bulan Rajab terang, tenyaho gitu sunat puasa di bulan Rajab terang. Anjing sia, setan sia, ku batur disebut ulama, ku batur disebut kiai sia, kitu patut sia disia-sia hari takene. Itu Abu Ya'lon. Dugi ka Abu Ya nazar, Abu Ya saumur hirup moal ninggalkeun puasa Rajab jeung ruah. Abu Ya Yahya nepi ka kitu.